Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan online di kesempatan kali ini kita masuk untuk mata kuliah Asuhan Keperawatan Anestesiologi pada pembedahan transplantasi ginjal. Ini pada sistem urologi. Seperti biasa nanti di pertengahan ada tugas yang harus dikerjakan dan dijelaskan di forum penjelasan singkatnya, dan penjelasan lengkapnya diupload di kantung kuis. Nanti kalau ada pertanyaan juga bisa ditanyakan atau diskusi, bisa didiskusikan di forum yang akan kami buat gambarnya sendiri. Transplantasi ginjal. Nah, transplantasi ginjal ini yang menjadi pertanyaan. Ya, oke. Pertanyaan atau kuisnya adalah sebutkan klasifikasi ya atau stadium dari gagal ginjal kronik. Ya. Jadi pertanyaannya satu saja, silahkan kalian menyebutkan dan jelaskan, ya, sebutkan dan jelaskan stadium dari gagal ginjal kronik. Ya, sekali lagi, sebutkan dan jelaskan. Sebutkan dan jelaskan klasifikasi atau stadium dari gagal ginjal kronik. Untuk jawaban di forum itu hanya menyebutkan stadiumnya, kemudian secara lengkap dengan penjelasannya itu di kantung kuis. Ya, jadi sebutkan dan jelaskan stadium dari gagal ginjal kronik. Ya, kenapa ini perlu dicari? Karena pada transplantasi ginjal biasanya dilakukan pada orang-orang yang mengalami gagal ginjal kronik, tetapi tidak semua stadium gagal ginjal kronik harus ditransplantasi ginjal. Ya. Nah, pencangkokan atau transplantasi adalah pemindahan sel, jaringan maupun organ hidup dari seseorang atau pendonor kepada orang lain atau resipien, atau dari suatu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya, misalnya pencangkokan kulit, ya, dengan tujuan mengembalikan fungsi yang telah hilang. Bagaimana dengan transplantasi ginjal? Transplantasi ginjal adalah pengambilan ginjal dari tubuh seseorang kemudian dicangkokkan ke dalam tubuh orang lain yang mengalami gangguan fungsi ginjal yang berat dan permanen. Tujuan utama dari transplantasi ginjal adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan harapan hidup bagi penderita gagal ginjal. Nah, kelangsungan hidup pasien-pasien transplantasi ginjal ini ditentukan oleh beberapa faktor. Ya, contohnya ada screening penderita, ya, kemudian persiapan pratransplantasinya, bagaimana persiapannya, atau pendekatan bedah yang diambil pada waktu transplantasi dan penata laksanaan penderita pasca transplantasi, termasuk penggunaan obat-obat imunosupresif. Kemudian bagaimana indikasinya? Nah, transplantasi ginjal ini dilakukan pada pasien gagal ginjal kronik tahap akhir, ya, atau stadium akhir. Nah, akibat bisa jadi glomerulonefritis, ya, nefritis interstisial kronis, obstruksi dan penyakit sistik herediter, ya. Dan stadium akhir ini pada penyakit ginjal kronik saat fungsi ginjal tinggal 10-15% dari kapasitas normal, ya, sehingga membutuhkan penggantian ginjal. Walaupun untuk transplantasi ginjal ini adalah salah satu alternatif, ya, ketika ginjal tidak bisa melakukan proses
filtrasi ya secara semestinya. Maka di sini fungsi dari transplantasi adalah sebagai alternatif lain karena biasanya orang-orang yang mengalami gagal ginjal kronis pada stadium akhir bisa dilakukan hemodialisa atau CABD. Lanjut untuk transplantasi ginjal ini, pasien dengan gangguan ginjal biasanya mempunyai berbagai komorbiditas yang mempengaruhi anestesi sehingga membutuhkan persiapan operasi yang lebih hati-hati. Nah, target evaluasi preoperasi adalah memastikan ya pasien siap untuk transplantasi. Nah, anestesi pada transplantasi ginjal membutuhkan pemahaman. Ya, kita butuh ilmu atau kita harus tahu tentang gangguan metabolik dan sistemik pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal kronik tahap akhir atau stadium akhir. Nah, pasien akan menjalani transplantasi ginjal biasanya mempunyai komorbid ya berupa pasien mengalami DM sebelumnya sehingga akhirnya mengalami gagal ginjal kronik, kemudian atau sebelumnya mengalami hipertensi ya atau glomerulonefritis dan ginjal polikistik. Lanjut terkait dengan preoperasinya. Untuk preoperasi yang pertama terkait dengan populasi pasien. Ya, ini kita harus melihat ya terkait dengan kontraindikasi untuk dilakukannya transplantasi ginjal. Jadi tidak semua orang yang mengalami gagal ginjal kronik akan bisa ditransplantasi ginjal. Ada beberapa kontraindikasi. Ya, yang pertama adalah ketika perkiraan harapan hidup pada pasien ini kurang dari 5 tahun. Nah, makanya ini istilahnya kalau dilakukan ya nanti hanya ya mungkin harapan hidupnya lebih panjang, tetapi dari segi ekonomi atau dari biaya itu tidak sebanding. Kemudian perkiraan resiko kehilangan sawak lebih dari 50% per tahun. Nah, pasien tidak mampu menjalani terapi imunosupresan. Nah, imunosupresi diperkirakan menyebabkan komplikasi yang mengancam nyawa, ya, berupa kematian. Nah, donor ginjal hidup biasanya dilakukan oleh orang yang dikenal pasien, biasanya yang mempunyai hubungan darah, ya. Jadi, misalkan saudaranya atau anaknya atau orang tuanya atau yang masih ada hubungan darah. Nah, sebelum operasi transplantasi ginjal harus dilakukan matching resipien dan donor. Matching ini dilakukan menjadi 3 fase, yaitu ada matching golongan darah menggunakan 4 golongan darah utama ya, ada A, B, O, dan AB, ya seperti pada transfusi darah. Kemudian matching jaringan donor dan resipien. Nah, saat ini ada 6 spesifik antigen yang diperiksa. Ya, semakin banyak antigen yang sesuai outcome-nya semakin baik. Ya, bila terdapat beberapa antigen yang tidak sesuai, diharapkan terapi imunosupresi ini dapat mengatasi masalah tersebut. Nah, yang ketiga adalah cross matching. Ini tes akhir yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerima donor berespon terhadap komponen protein ginjal yang didonorkan. Nah, pasien ini dapat mendeteksi kemungkinan penolakan ginjal yang dari pendonor. Yang kedua adalah kardiovaskuler. Nah, sebanyak 50% kematian pada pasien dialisis ini terkait dengan penyakit kardiovaskuler. Nah, sehingga evaluasi pada sistem kardiovaskuler harus dilakukan secara hati-hati pada pasien yang akan dilakukan transplantasi. Nah, pemeriksaan tentang status volume intravaskuler ini ada tidaknya hipertensi dan anemia serta
elektrokardiogram ya harus dilakukan atau EKG. Nah, terkait dengan kardiomiopati ini dapat terjadi sebagai respon dari peningkatan volume intravaskuler yang berlangsung kronik pada pasien gagal ginjal kronik stadium akhir. Dan target tekanan darah pada pasien yang akan menjalani transplantasi ginjal adalah kurang dari 130 per 85 mm air raksa. Kita lanjutkan dengan organ yang lain terkait dengan pulmonari. Ini terkait dengan sistem pulmo. Ini tantangan pada sistem respirasi yang harus dihadapi ahli anestesi selama operasi transplantasi ginjal berasal dari overload cairan dan kongesti paru. Nah, ini biasanya menyebabkan hipoksemia atau kekurangan oksigen di dalam darah dan hiperkarbia. Dan untuk gastrointestinal, maka uremia ini akibat gagal ginjal dapat menyebabkan gastroparesis. Nah, jika pasien punya komorbid diabetes mellitus dengan gangguan neuropati otonom. Pasien-pasien yang seperti ini harus mendapatkan pengawasan lambung yang ketat. Nah, pemberian H2 blocker dan metoclopramid ya, preoperasi sangat direkomendasikan. Jadi sebelum tindakan operasi, ya ketika mau dilakukan operasi, preoperasinya diberikan H2 blocker dan metoclopramid. Untuk renal dan metabolisme, maka pasien-pasien yang seperti ini yang akan menjalani transplantasi ginjal ini umumnya yang sedang menjalani hemodialisis. Biasanya seperti itu memang. Jadi sebelum pasiennya ditransplantasi, sebelumnya sudah menjalani hemodialisis terlebih dahulu, ya, atau CAPD, ya, atau dialisis peritoneal. Nah, proses ini dapat menyebabkan abnormalitas elektrolit, ya, dan metabolisme seperti hiponatremia, ya, kemudian hiperkloremia, hiperkalemia, hiperkalsemia, hipermagnesia, dan asidosis metabolik. Nah, pada hiperkalemia kronik ini akan tampak perubahan yang signifikan pada EKG-nya. Nah, untuk menghindari komplikasi tersebut, ya perlu dilakukan terapi dengan insulin, ya, natrium bikarbonat, ya, atau NaHCO3, ya, atau dengan glukonas. Nah, evaluasi elektrolit ini harus dilakukan sebelum operasi, harus dicek, harus dilihat. Selanjutnya terkait dengan hematologi. Nah, pasien-pasien yang seperti ini biasanya mengalami anemia. Ya, ini anemia ini karena ginjal yang rusak, sedangkan proses pematangan apa namanya sel darah merah, ya, ini perlu eritropoietin. Nah, eritropoietin ini diproduksi di ginjal. Ketika ginjalnya rusak, maka produksi eritropoietin untuk proses pematangan sel darah merah ini akan sedikit, ya, sehingga selnya itu banyak sel darah merah, itu masa hidupnya jadi lebih pendek. Kemudian anemia pada kasus ini terjadi karena berkurangnya sintesis eritropoiesis, ya, tadi saya sudah katakan, ya, karena ginjal menghasilkan eritropoietin untuk pematangan sel darah merah, maka proses eritropoiesisnya tidak maksimal, ya, karena eritropoietinnya yang diproduksi sedikit, ya. Penurunan pada masa hidup eritrosit ini yang menjadi masalah pasien mengalami anemia. Ya, kehilangan darah saat dialisis juga bisa, atau hemolisis, ya, supresi sumsum tulang belakang, ya, akibat uremia dan defisiensi besi, asam folat, dan vitamin B12.
Nah, kemudian untuk endokrin, ya untuk sistem endokrin sendiri, kita perlu melihat apakah pasien mengalami diabetes mellitus, kemudian pasien eh, mengalami komplikasi dari DM seperti nefropati, ini juga harus diperhatikan. Ya. Kemudian glukosa harus dikontrol ya antara 120 sampai 200 mg per dl. Selanjutnya untuk sistem saraf sendiri terkait dengan manifestasi sistem saraf pusat ya berupa melese, lelah dan lain sebagainya. Juga nefropati perifer dan nefropati autonom. Untuk intraanestesinya ini tidak hanya mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik obat yang diekskresi di ginjal, tetapi juga deposisi obat akibat perubahan protein binding dan metabolisme hepar. Nah, ini metabolisme obat di hepar ini dipengaruhi oleh induksi atau inhibisi enzim hepar. Kemudian aliran darah ke hepar, serta produksi dan eliminasi metabolika. Ahli anestesi juga harus memahami terkait dengan perubahan metabolisme obat yang diberikan selama periode preoperatif. Nah, kemudian terkait dengan distribusi dan clearance midazolam ini masih tidak berubah sehingga menjadi pilihan obat anti kecemasan. Nah, lanjut yang berikutnya terkait dengan obat-obatan yang lain selain juga dari seperti tiopetal, ini salah satu agen induksi yang mengalami metabolisme di hepar dan diekskresi melalui ginjal dan saluran cerna. Kemudian obat-obat lumpuh otot seperti vecuronium atau recuronium ini mengalami sedikit pemanjangan pada gangguan ginjal dan terdapat penumpukan efek bila dilakukan pemberian berulang. Nah, obat-obat yang lain ya untuk pelumpuh otot ini cisatracurium ini relaksan otot yang durasi aksinya hanya mengalami sedikit pemanjangan pada gangguan ginjal. Ini biasanya juga menjadi pilihan utama untuk pasien-pasien yang dilakukan transplantasi ginjal. Nah, ini terkait dengan agen inhalasi, ya ini akan menyebabkan penurunan aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus. Nah, kemudian biasanya transplantasi ginjal ini dilakukan dengan general anestesi. Ya, meskipun pada kasus tertentu dapat dilakukan dengan anestesi spinal. Nah, kenapa? Karena general anestesi memungkinkan hemodinamik yang stabil, ya relaksasi otot yang baik dan anestesi dalam yang terprediksi. Nah, walaupun kombinasi juga bisa dilakukan. Kita juga harus monitoring secara adekuat ya terkait dengan keadaan pasien selama tindakan operasi transplantasi ginjal. Yang terakhir, terkait dengan pas operasi anestesi, pasien yang baru saja ditransplantasi harus dimonitoring status volume vaskuler dan urin outputnya. Nah, penurunan urin output ini mungkin membutuhkan reeksplorasi. Nah, pasien yang membutuhkan ventilasi mekanik lebih lama ini mempunyai outcome yang lebih buruk dibandingkan dilakukan ekstubasi pada akhir operasi. Nah, nyeri post-op ya pas operasi ini dapat diatasi dengan pemberian analgesik epidural atau kombinasi morfin fentanyl. Nah, analgesi epidural ini menghasilkan analgesi yang lebih baik. Ya, tapi beresiko mengalami hipotensi dan penurunan perfusi ginjal sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup ginjal yang baru. Ya, saya kira itu saja untuk perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.